daripada mengerjakan kewajiban. Memutus itu artinya menghalangi pemiliknya daripada menjalankan kewajiban Allah, dan menjerumuskan pemiliknya daripada hal yang diharamkan oleh Allah. Sebab dunia pemilik ini malah ninggalno sing wajib, malah nerjang yang haram. Ini dunia kayak begini, ini bekal buat pemiliknya untuk menempuh, menyampaikan dia ke nerakanya Allah. Dan dunia yang model kayak begini ini kendaraannya pemiliknya untuk menuju rumah singgah kehancuran, kebinasaan, tempat iqab, tempat siksa, tempat aniaya, yaitu nerakanya Allah Subhanahu taala. Yang model yang ketiga ini, dunia yang ketiga ini yang bisa memutus seseorang daripada kewajiban Allah, yang bisa menjerumuskan pemiliknya kepada yang diharamin sama Allah. Dunia yang model ngene iki, di dalam hadis Nabi menjelaskan bahwa Allah memerintahkan dunia yang model gini ke neraka. Dunia kowe, kamulah yang membuat manusia itu lupa atas perintahnya Allah, perintahku, yang membuat manusia itu gemar di dalam melanggar perintahku Allah. Sekarang kamu masuk neraka. Allah perintahin dunia ini masuk neraka. Habis itu jerit masuk dunia ini, ya Rabb, Allah, asyai wa adba'i, para penggemar saya, para fan-fan saya, para pengikut saya di dunia yang mencari saya, menuntut saya. Gimana? Kata Allah, ya wes lah, udah ikutin tuh para penggemarnya dia, para pencari dia, para pemiliknya dia. Nah, akhirnya nih manusia-manusia yang dulunya gemar dunia ini diikut sertakan masuk ke nerakanya Allah. Na'udzubillahi min. Makanya koreksi masing-masing Anda, dunia yang Anda miliki termasuk bagian yang mana? Apakah dunia yang menghasilkan pahala, ataukah dunia yang akan hanya menghasilkan hisab, perhitungan yang menyusahkan? Atau naudzubillah min dzalik, dunia Anda adalah termasuk yang menghasilkan azab, naudzubillahi min. Itu dunianya. Lah sekarang ini kita membahas Imam Haddad, orang yang mencari dunia. Ono dunia, ono sing golek, ya para. Ada dunia, ada yang mencari. Lah orang yang mencari dunia itu terbagi jadi 3 kata Imam Haddad. Orang yang mencari dunia ono 3 warna, 3 macam. Ini mungkin Imam Haddad menyebutkan mayoritas. Masih ada kemungkinan di sana macam-macam yang lain. Cuman yang disebutkan di sini sama Imam Haddad 3 model macam pencari dunia. Wa alam anna tullabad dunya anwa. Perlu kamu ketahui, pencari dunia itu ada 3 macam. Ada beberapa warna, beberapa macam. Ini di sini sebutin 3. Nanti setelah tahu, lah kamu para pencari dunia, kita para pencari dunia, kita semua para pencari dunia termasuk yang mana? Ya. Yang pertama, faminhum man yatlubuhu ala niyati silatil aqrabin wa muwasatil mukillin. Yang pertama, orang yang mencari dunia dengan niat. Niatnya apa? Niat mencari dunia untuk nyambung tali silaturrahim. Masya Allah. Untuk nyambung tali silaturrahim. Nyambung tali silaturahim ini paling gampang dengan dunia loh. Contoh misalkan lebaran ini ya. Lebaran ini. Saya tanya, kamu misalnya punya Pak D, punya paman, atau enggak lah, misalnya kamu punya adik. Adikmu ini
ngasih pilihan sama kamu. Satu, adikmu teko sungkem sama kamu tapi gak nggawa apa-apa, gak nggawa hadiah, orang nggawa ongko, gak bawa duit. Atau opsi yang kedua, adikmu gak teko karena mungkin kesibukan dunianya atau jadwalnya, schedule-nya yang penuh karena artis atau apa. Gak teko sungkem sama kamu tidak, tapi datang transferannya, SMS, chat, WhatsApp, ngapunten nih Kang, aku ora iso teko, ora iso sungkem karo sampean, tapi iki gantine sungkemku, gantine tekoku, ini bukti transfernya 15 juta. Oh, misalnya iki sidik 15 juta. Kamu ini sebagai kakak pilih sing ndi? Pilih teko tapi ora nggo apa-apa, atau gak usah teko tapi transferannya teko. Pilih ndi? Siapa senyum-senyum ini? Mesti ada sesuatu, ada udang di balik batu. Hah? Pilih mana siapa? Hah? Transferan? Nah, setuju saya. Setuju, oke. Berarti sama dengan saya kamu. Lebih milih transferan tuh. Orang usah teko ora apa-apa. Nak perlu dilarang. Ora usah teko, ora usah teko. Ganti transferan wae. Dan itu dampaknya silaturahim yang pakai transferan tadi itu lebih dahsyat daripada teko. Teko cuma cium tangan, ngapunten lahir batin. Malah panganane kangane dipangan, ombenane diombe. Mulai wis tak pamitan wis, gak ninggali apa-apa. Biasa wajar. Tapi ora usah teko, ora kalong panganane ombenane. Iki hitungan donya lho ya. Hitungan donya lho, bukan hitungan pikiran saya, ini hitungan donya. Tapi teko transferannya 15 juta. Wah. Dia akan punya image. Wah, adikku sing kae lho. Wah, apiane pol. Paling sayang sama saya. Oh, padahal ra teko nek foto. Paling wapian, wis pokoke renek. Tidak ada duanya. Gak ada duanya. Jempol papat iki. Tak kena kabeh mede. Sikil loro, tangan loro, jempol iki tak kena kabeh. Jempolnya cuma papat. Aku nanti jempol 10 tak kena kabeh dia. Saking hebatnya dia. Padahal gak teko, gak silaturahim. Artinya apa? Silaturahim itu ya kan macam-macam modelnya. Di antara bentuk silaturahim ini ya dengan dunia, kayak ono hadiah, kayak ono transferan, kirim ono barang, kasih makanan, kasih ini silaturahim yang super luar biasa dampak dan manfaatnya. Lebih bagusnya lagi teko. Oh, ambil sak koper, ora pakai transferan wis. Iki lho Kang, apa iki? Alah kertas, abang-abang. Sakmene akeh. Lah aku jek sithik, ngono kurang mbak njaluk maneh. Ya Pak ya. Oke ngene iki. Nah, lanjut. Mantap kan? Nah, ya. Wis teko, habis itu pakai duniane. Ambek duite. Seneng aja. Luar biasa. Wis puncak wis. Saumpama iki ajine kok nelek ngising tempat tamu gak apa-apa ngising nek ora sana kamar mandi. Lho ya ora apa-apa. Saking entek-entekane entek mulyakno. Saking entek-entekane entek ngapi. Sebab apa? Sebab itu tadi silaturahim udah puncak. Duit iya, teko iya. Allahumma shalli ala Muhammad. Gitu. Lah, makanya ada pencari dunia sebelum dia mendapatkan ya jenenge niat, dia punya niat, dia punya tujuan, dia punya visi misi di dalam mencari dan memburu dunia. Aku engko nak duwe donya ape tak nggo silaturahim, tak kena kanku, tak kena pakdeku, bibiku, pe tak dum-dumi kabeh. Oh, no niate. Ya. Ini niatnya yang pertama, silaturahim.
Wa muasatil mukillin, niate apik maneh. Apa? Berderma kepada orang-orang yang kekurangan. Saya mau keliling kampung-kampung yang di situ orang-orang miskin, orang-orang kekurangan, saya mau bagi-bagi. Sekarang kan banyak contohnya itu ya. Apa baim atau apa itu pokoknya dipublikasikan, diviralkan, ya kan, dia keliling ketemu orang miskin dibagi, ketemu orang miskin dibagi, engko diedit, diupload di Instagramnya dia, di Facebooknya dia, atau di YouTube-nya dia, pamer-pamer no, atau dibuat untuk memotivasi yang lain. Nah, artinya apa? Muasatil mukilin, berderma kepada yang kekurangan. Niat yang geledenya gitu. Lah kalau orang mencari dunia niatnya demikian ini untuk nyambung silaturahim, untuk berderma kepada orang-orang yang kekurangan, wa hadza yu'addu minal asqiya. Ini dihitung termasuk orang-orang lomo. Ini dihitung dianggap termasuk orang-orang dermawan. Amin Allahumma amin. Kalau kamu jadi orang kaya ya paling enggak gitu. Ini satu-satunya nih. Jangan yang kedua, jangan yang ketiga. Ini sebutnya nanti tiga ini. Ini niat yang pertama yang paling mulia. Ya kan? Maka orang yang mencari dunia dengan niat ini, kemudian dia mendapatkan dunianya dan mempraktekkan sesuai dengan niatnya, maka minal asqiya, termasuk orang yang dermawan. Walahu sawab, dan ini pahalanya besar, punya pahala, duwe ganjaran. Ya, in wafaqa amaluhu niyatah. Asal tadi itu praktek nyatanya sesuai dengan niatnya. Asal apa? Praktek nyatanya, faktanya setelah dia kaya sesuai dengan niat awalnya. Golek donya niate nggo nyambung silaturahim, nggo berderma kepada orang-orang yang kekurangan. Setelah dia punya dunia, dapat dunia, bener silaturahim. Kang aku kirim, adikku kirim, bibiku kirim, pamanku kirim, dibuat silaturahim. Habis itu orang-orang kekurangan dari tetangganya, dari teman-temannya, dari orang-orang yang dia kenal, dia bagi. Nah, ini berarti fakta nyatanya sesuai dengan niatnya. Lah, kalau kayak begini pahala. Walahu sawabun in wafaqa amaluhu niyatah. Ngerti? Akan tetapi kata Imam Haddad ini, perhatikan, sudah kayak begini niatnya bagus dan terlaksana, kemudian mendapatkan pahala, kata Imam Haddad apa? Walakinnahu la hikmata indahu. Tapi orang ini tidak dianggap bijaksana. Wah. Jajal biya jajal. Kata Imam Haddad, lakinnahu la hikmata indahu. Dia enggak bijaksana, kata Imam Haddad. Dia enggak punya kebijaksanaan. Bacara. Lakinnahu la hikmata indahu. Wis koyo ngono apike lho. Tapi kata Imam Haddad, dia tidak memiliki kebijaksanaan. Allah ya Rabb. Piye wis bijaksana? Kenapa dia tidak bisa kita katakan orang yang bijaksana? Kata Imam Haddad, li'annal hakima la yatlubu amran la yadri madza yakunul halu 'inda khusulih. Karena orang yang bijaksana itu tidak mencari sesuatu yang belum jelas bagaimana kenyataannya setelah dia mendapatkannya. Tak ulangi mana? Orang yang bijaksana tidak mencari sesuatu yang belum jelas bagaimana nasib dan sikapnya dia saat mendapatkan sesuatu tersebut. Betul apa lagi? Faham apa enggak? Seorang yang bijaksana, kata Imam Haddad, tidak mencari sesuatu yang mana sesuatu ini apabila dia dapatkan belum tentu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau kayak begitu belum bijaksana. Ini kan cek golek toh dengan niat tadi itu, nyambung tali silaturahim.
derma kepada orang yang kekurangan. Dunia ini orang dimiliki. Nah, kata Imam Haddad ini tidak bijaksana. Kan orang bijaksana tidak mencari sesuatu yang dia belum pasti kejelasannya, bagaimana nasibnya setelah dia mendapatkannya. Nggak bijaksana ya. Makanya Imam Haddad lanjutnya, wal ya'tabir man yatlubu ala hadhin niyah. Perlu mengambil pelajaran bagi orang yang mencari dunia dengan niat ini. Pelajaran dari mana? Dari kisah Sa'labah. Dari kisah Sa'labah. Sa'labah ini sahabat. Awalnya itu Sa'labah itu kalau sholat jamaah bersama Nabi, di belakang Nabi, Assalamualaikum, assalamualaikum, ya kan? Lamtas, salam peletas, ya para, apa? Lamtas, salam peletas, assalamualaikum, assalamualaikum, cirik, langsung layu, hilang. Begitu setiap kali jamaah bersama Nabi. Akhirnya Nabi melihat keadaan Sa'labah, penasaran. Ada apa kok Sa'labah nggak pernah ngikutin wiridan ya? Nggak pernah ndonga ya? Fa idza farahta fangsab. Kok nggak pernah doa ya? Akhirnya Nabi empat mata sama Sa'labah, ono apa? Kok saya lihat kamu itu setiap kali jamaah nggak pernah nunggu, langsung peledas. Sa'labah akhirnya ngomong begini, ya Rasulullah, saya ini punya istri di rumah. Saya ini orang miskin, sampai pakaian buat nutup aurat itu nggak cukup untuk kita pakai berdua. Jadi kalau pakaian ini saya gunakan untuk menutup aurat sholat berjamaah bersama antum, maka saya secepatnya harus pulang agar istri saya biar sholat di awal waktu memakai pakaian daripada pakaian saya ini untuk menutup aurat. Sampai pakaian aja nggak punya. Koyo opo ki miskine. Bagaimana kesederhananya. Jadi saya lakukan itu semuanya demi itu ya Rasulullah. Masya Allah. Ya wis barakallah, bagus kalau gitu. Nah, terus ini kesempatan ini Sa'labah. Ya Rasulullah, dongakno aku ben aku jadi wong sugih. Doain saya ya Rasulullah biar saya jadi orang kaya. Nanti kalau saya kaya, saya akan gunakan kekayaan saya untuk silaturahim, untuk berjuang, untuk ibadah, untuk berbuat baik, untuk ini. Kebaikan semuanya diutarakan di hadapan Nabi agar mendapatkan doa bersama Nabi, doa dari Nabi kaya. Rasulullah, enggak lah, biar gini aja, lebih bagus, lebih asan. Sesuk malah nemui Kanjeng Nabi ndonga, njaluk donga mana. Akhirnya didongakno sama Nabi. Karena dia minta terus ki. Akhirnya didoain sama Nabi. Setelah didoain sama Nabi, Nabi ngasih hadiah. Nih, beliin kambing duit ini. Bener, ikut sendiri. Dia beliin kambing, punya kambing satu. Diurus, jamaahnya masih tertib, masih aktif. Punya kambing 2. Wah, wis. Ya kan, punya kambing 3, punya kambing 4, terus kambingnya beranak pinak nih, pinak sampai suatu ketika wis jarang-jarang maneh ke masjid. Sa'labah ini sudah nggak kelihatan lagi jamaah bersama Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ditoleh-toleh mana Nabi di Sa'labah ma yura ya Rasulullah, nggak kelihatan ya Rasulullah. Aina dhahab, diteliti suruh sahabat, oh sibuk sama kambingnya ya Rasulullah. Loh, sibuk ambil dunia nih, sibuk sama dunianya. Sampai akhirnya Nabi mencari dia, wes benar-benar putus dari jamaah, dari perbuatan baik. Wes sampai kene wae ceritane dobo. Tapi di sini Al-Imam Al-Haddad ingin memberikan arahan bagi mereka-mereka yang mencari dunia dengan niat baik ini, ambil pelajarlah dari Sa'labah. Sahabat lho nang, sahabat iki kurang apa nih? Duwe mripat iki ndelok Nabi.
Untuk nasihat kupingnya langsung dari suara Nabi. Hidup bersama sahabat-sahabat orang mulia. Loh kok iso koyo ngono? Niatnya ternyata tidak sesuai dengan faktanya. Fakta nyatanya tidak bisa menyesuaikan niatnya. Bosan duwe donya tenan, kambingnya banyak, malah orang tahu jamaah. Malah nggak pernah ngikut Nabi. Lah, makanya kalau orang niat ini, itu kata Imam Haddad nggak bijaksana, karena belum tentu saat dia mendapatkan dunia sesuai dengan fakta dan niatnya. Untuk dunia tenan, piye jajan. Lah, buktinya salah bawa kacau kok. Setelah dapat dunia malah lupa apa yang dia niatkan, apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi maksud visi misinya, lupa semuanya. Ketutup sama dunia. Ketutup sama dunia. Ini niat yang bagus, dan ini termasuk orang dermawan kalau tadi mendapatkan pahala kalau bisa mempraktekkan secara nyata daripada apa yang dia niatkan. Ngerti ya? Gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa minhum man ahadallah." Di antara mereka pencari dunia janji sama Allah. Janji sama Allah apa? La in atana min fadli lanasaddaqanna. Kalau saya dikasih anugerah Allah rezeki yang banyak, jadi orang kaya, jadi miliarder, saya akan sedekah. Saya akan sambung tali silaturahim. Saya akan kasih sedekah orang-orang yang tidak punya. Saya akan santuni para santri. Saya akan bangun masjid, bangun pondok. Saya akan bantu para ulama. Janji nih. Setelah punya, dikasih benar fadlullah, rezeki Allah, anugerah Allah, lupa itu semuanya. Nah, ini niat yang pertama. Masih dihantui dengan PR yang besar, yaitu apakah dia bisa mempraktekkan dan dalam kenyataan sesuai dengan niatnya atau tidak. Nah, sesuai nyata dengan niatnya, maka dia termasuk orang dermawan dan pahalanya banyak. Tapi kalau orang, lah ini namanya mengkhawatirkan. Makanya orang yang mencari dunia, memburu dunia dengan niat ini, itu pun tidak bisa dikatakan bijaksana, kata Imam Haddad. Karena orang yang bijaksana, dia tidak mencari sesuatu yang belum jelas nasib nantinya setelah dia mendapatkan sesuatu tersebut. Itu satu, pencari dunia yang pertama. Pencari dunia yang kedua, wa kam min talibin niyatu nailus syahawat wa tamattu' bil ladzat. Golek dunia niate untuk mendapatkan, untuk memenuhi syahwatnya dia. Untuk memenuhi syahwatnya dia. Dan untuk mendapatkan seneng-seneng dengan kelezatan dunia. Iso kelencer sana, iso kelencer sini, bisa jalan sana, bisa jalan sini, bisa bangga-banggaan. Itu kan memuaskan diri toh. Ya para. Ada kepuasan tersendiri, iso bangga-banggaan. Itu syahwat namanya. Syahwatnya manusia ini ya kan takatsur, berbangga-banggaan, tafakhur bil amwal wal aulad. Takatsur, perbanyak, do balap-balapan, bangga-banggaan, seneng-senengan sama dunia. Lah ini niatnya kayak ngono. Niatnya kayak begini. Golek dunia, kerja keras, buru dunia, niatnya untuk memenuhi syahwatnya dia, untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan yang semu, kesenangan kelezatan-kelezatan duniawi. Kata Imam Haddad, wa hadza yu'addu fi jumlatil bahaim. Ini terhitung dari kelompok hewan binatang. Ini termasuk dari binatang. Menungso tapi tergolong ya kan di kelompoknya binatang. Wa yadkhul fi haizil an'am, masuk dalam kelompok binatang. Ya Allah.
Makanya dari ini ya kan itu ada ayat yang mengisyarahkan semacam itu, am tahsabu anna aktsaruhum yasmaun aw yaqilun inhum illa kan al'am bal hum adallu sabila. Kamu jangan nyangka, jangan kamu kira kebanyakan dari mereka itu bisa mendengar dan bisa berakal, bisa memikir. Enggak. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, kamu jangan kira mereka itu kebanyakan mayoritas mereka iso bisa mendengar, bisa berpikir. Enggak. Mereka enggak bisa berpikir. Mereka enggak bisa mendengar karena mereka tertutup mata hatinya ya kan dengan kesyahwatan dunia. Keadaan mereka bagaimana? Inhum illa kal an'am. Mereka itu bagaikan apa? Binatang. Bal adallu sabila, bahkan lebih tersesat cara pikir pola hidupnya daripada hewan, daripada binatang. Nauzubillahi min dzalik. Itu yang kedua, mencari dunia dengan niat memenuhi syahwat dan mendapatkan kesenangan, kelezatan duniawi. Yang ketiga kata Imam Haddad, wa kam min talibin yatlubu dunya liyufakhira biha wa yukasira biha yubahi biha. Golek dunya tujuannya apa? Untuk bangga-banggaan, untuk pamer-pameran, untuk banyak-banyakan. Bangga-banggaan, pameran-pameran, ya kan, senang-senangan sesama ahli dunia. Kata Imam Haddad, wa huwa ma'dudun fil hamqa, maka dia terhitung termasuk orang yang pekok, pekok edan, di atas edan, parah nih pekok nih. Wis pekok al-maghrurin, wis tertipu lagi. Bal minal halikin al-mazburin, dia termasuk orang yang binasa, yang tercampakkan, yang terabaikan daripada rahmat dan kasih sayang Allah. Na'udzubillahi min. Cuman di mata orang dunia ya kayak wah, iku wong iku disayang sama Allah itu, mulane dadi wong sugih. Wah, orang itu ya kan dicintai sama Allah, mulane gampang dunyane. Enggak. Kalau dia cari dunia tujuannya ini untuk bangga-banggaan, untuk pamer-pameran, untuk balap-balapan, lah ini enggak. Malah justru dia ini mazbur, dicampakkan, diabaikan, ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam suratul Fajr itu dikatakan, jangan kamu sekali-sekali mengira orang yang kaya, orang yang gampang dunia itu disayang sama Allah. Terus orang yang miskin, orang yang susah dunia berarti dikasih bala, dikasih musibah, dibenci sama Allah. Allah. Wa yaqulu rabbi ahanan kalla. Itu suratul Fajr jelasin. Ini dia. Makanya isyarat ayat firman Allah, qad alima kullu unasin masyrabahum. Sebenarnya dia tahu nasibnya dia kayak gimana nanti. Tapi wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum ma yu'linun. Allah lebih tahu apa yang tersimpan di dalam hatinya dari niat-niat dan tujuannya dia. Allah tahu yang dia tampakkan dan dia niatkan. Allah tahu semuanya. Saya ulangi lagi, ini 3. Yang pertama niat untuk kebaikan, silaturahim dan menyambung kebaikan, bersedekah. Ini masih mengkhawatirkan. Yang kedua niatnya untuk memenuhi syahwat dan kelezatan. Yang ketiga niatnya untuk bangga-banggaan, pamer-pameran. Nah itu dunia. Ya, banyakkan yang tidak beres daripada yang beres. Yang beres pun niatnya itu masih mengkhawatirkan, masih dihantui dengan PR yang besar. Bagaimana dia nanti praktek nyatanya, bisa sesuai niatnya atau tidak. Gitu. Maka kata Imam Haddad, fansah ya akhi li nafsik, maka nasihati dirimu sendiri wahai saudaraku. Tuh disayang sama Imam Haddad, dipanggil wahai saudaraku, kamu lebih tahu tentang dirimu, nasihatilah dirimu sendiri. Jangan sampai kamu tergoda, ya kan? Apalagi terjerumus. Kamu ngaku niat yang pertama, tapi tersimpan di dalam hatimu niat yang kedua atau yang ketiga. Ini gitu. Golek dunya, mburu dunya. Niat saya niat mau kebaikan ini, tapi nah, di dalam hatimu terselubung sebenarnya niatnya adalah yang kedua sama yang ketiga. Maka fatakunu ka jama'ta bainal iflas wad da'wah.
maka kamu mengumpulkan dua hal. Wes kamu rugi, habis itu kamu ngaku-ngaku. Apa ini dibukain boleh? Boleh, duduk sini dulu. Puasa enggak sih? Iya. Kenapa enggak puasa? Iya, tapi minum ini susu beruang enak. Enak. Dibukain. Susu Boleh beruang. enggak ini? Sesuap beruang enak. Lah enggak puasa toh? Ini kebalik. Puasanya kapan? Puasanya kemarin tuh. Kemarin sudah. Iya. Oh. Nah, sekarang enggak puasa. Besok puasa lagi gitu. Iya. Salat tarawih enggak? Iya dong. Iya toh. Ini kok tak pikir. Berapa rakaat salat tarawihnya? Iya. Eh? Dibukain. Nanti habis dikit lagi habis ngaji ya. Dibukain, Mbak. Iya, dikit lagi habis ngaji nih, dikit lagi nih. Satu baris lagi. Ya. Dia niat sebenarnya terselubung niat yang kedua yang ketiga, tapi ngakunya niat yang pertama. Berarti dia rugi habis itu ngaku. Kalau kayak begini, rugi dunia sama akhirat, dan dikatakan sama Allah, dzalika huwal khusranul mubin, itu rugi yang senyata-nyatanya, rugi yang jelas adalah kerugian dunia akhirat. Al-Fatihah. Itu dibukain. Ya Rabbana a'tarafna bi'ana